Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Momentum untuk edukasi kepada masyarakat bahwa boleh kalau mau belanja tapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita harus membedakan antara needs sama want, apa yang kita ingin dengan apa yang kita butuhkan. Kalau warga lebih banyak pro kita tapi takut. Dia preman-preman di situ dikuasai dia, pelaku curhat, pelaku kriminal itu di dalam media. Jadi tokoh-tokoh sosial ini, tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh masyarakat itu kalah keberadaannya. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pengamat ajak masyarakat sikapi kampanye Hari Tanpa Belanja dengan bijak dengan menekan perilaku konsumtif. Polisi berhasil menangkap bandar narkoba asal Oku Timur yang menjadi pengendali utama peredaran narkoba di wilayah tersebut. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 26 November 2025 bersama saya Esi Armisi. Hari Tanpa Belanja setiap tanggal 29 November sebagai aksi untuk menekan pola hidup konsumtif yang dirayakan secara global oleh puluhan negara di dunia, kini mulai dikenal di Indonesia. Namun bagi masyarakat kita, penerapannya dianggap masih perlu dikaji lebih dalam. Pengamat ekonomi Universitas MDP Palembang, Idham Khalid mengungkapkan, Hari Tanpa Belanja dalam sisi ekonomi ibarat dua mata pisau. Di satu sisi, kampanye ini merupakan ancaman bagi produsen yang terancam pendapatannya, namun bagi konsumen tertentu, terutama yang memiliki pola hidup konsumtif, pengurangan konsumsi perlu dilakukan. Ida mengatakan dalam kondisi sekarang, pemerintah justru mendorong konsumsi masyarakat yang menjadi penyumbang 60% dari total produk domestik bruto atau PDB. Kalaupun kampanye Hari Tanpa Belanja digaungkan, Ida berharap pesan yang disampaikan lebih mengedukasi masyarakat untuk berbelanja secara bijak. Cuma di sisi lain ini bagian dari edukasi kepada masyarakat. Jadi ini bagian momentum untuk edukasi kepada masyarakat bahwa boleh kalau mau belanja tapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita harus membedakan antara needs sama want, apa yang kita ingin dengan apa yang kita butuhkan. Sebuah keinginan itu belum tentu sebuah kebutuhan. Nah, mungkin melalui momen Hari Tanpa Belanja ini masyarakat di Indonesia itu bisa memahami bahwa belanjalah dengan bijak. Menurut Idam, Hari Tanpa Belanja pada hakikatnya sebagai upaya untuk mengurangi overconsumption atau konsumsi secara berlebihan. Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini yang cenderung belum stabil, masyarakat diharapkan dapat mengelola keuangannya lebih baik. Riana Pridani melaporkan. Sementara itu, pendengar, salah seorang ibu rumah tangga, Nurjanah, yang menerapkan pembatasan belanja termasuk kebutuhan pangan, menuturkan Hari Tanpa Belanja sangat baik untuk dilaksanakan, apalagi jika terus disosialisasikan. Pensiun guru ini menyebut sejak menjalani Purna Bakti, sering menerapkan pembatasan pembelian barang yang tidak terlalu dibutuhkan seperti perabot rumah tangga terbaru hanya untuk terlihat baru. Menurutnya, selama barang yang digunakan masih layak, lebih baik digunakan untuk menghindari pemborosan. Sementara untuk kebutuhan pangan, nenek dari 5 orang cucu ini mengaku
membatasi keperluan dapur seperti cabai, sayur-sayuran yang ditanam sendiri, bahkan kebutuhan telur pun didapat dari ternak ayam mandiri. Kita tahu saat ini semua serba mahal. Tidak semua harus dibeli sebagai ibu rumah tangga. Kita harus membeli kebutuhan secukupnya. Bukan tidak boleh belanja. Namun beberapa barang yang masih layak sebaiknya jangan sering-sering berganti. Saya juga sebagai ibu rumah tangga berusaha menanam beberapa kebutuhan pangan di rumah sehingga tidak perlu membeli. Nurjanah mengungkapkan dengan memanfaatkan lahan kosong dapat memenuhi kebutuhan pangan meski tidak semuanya namun sangat membantu dalam menghemat keperluan rumah tangga. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat terkait Hari Tanpa Belanja. Perkenalkan, nama saya Dini. Baru tahu sih kalau ada hari tanpa belanja. Bisa kalau nggak ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan kan terpaksa harus belanja. Tapi misal harus dikasih 1 hari tanpa belanja, bisa. Nama saya Andi. Mungkin untuk meningkatkan kesadaran orang-orang sih biar nggak boros gitu mungkin ya. Kalau selama 24 jam sih bisa sih. Mungkin kalau berikutnya nggak bisa gitu. Perkenalkan, nama saya Hana. Mungkin untuk mengurangi budaya konsumtif kali ya. Kebetulan belum bisa untuk saat ini. Karena menurutku kita tuh harus belanja terus gitu biar ekonomi ini bergerak. Duit tuh jangan disimpan. Toh juga disimpan juga bakal inflasi kan ya. Ya, pendengar, untuk mengetahui seperti apa Hari Tanpa Belanja, berikut wawancara Herul Rizky bersama pengusaha asal Sumsel, Kurniawan. Baik Bang Kurniawan, mungkin ada tanggapan seputar Hari Tanpa Belanja. Jadi menurut saya, Hari Tanpa Belanja adalah sebuah gerakan simbolis yang mengajak masyarakat berhenti melakukan konsumsi selama 24 jam sebagai bentuk refleksi terhadap pola belanja berlebihan yang semakin menjadi budaya, terutama di era digital. Ya, menurut saya, hari ini memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding sekedar tidak membeli sesuatu, untuk melihat bagaimana perilaku konsumsi kita terbentuk. Seringkali bukan karena kebutuhan, tetapi karena dorongan psikologis, tren media sosial, atau strategi pemasaran yang semakin agresif. Melihat dengan mudahnya masyarakat untuk berbelanja saat ini melalui e-commerce tadi ataupun secara offline, itu menurut Anda seperti apa? Di tengah pertumbuhan flash sale dan budaya check out sebelum habis, banyak orang tidak lagi menyadari batas antara kebutuhan dan keinginan. Hari Tanpa Belanja mendorong kita mengingat kembali hal tersebut dengan berhenti sejenak dari aktivitas konsumsi. Kita dapat merasakan bagaimana pola belanja kadang-kadang begitu otomatis, melihat diskon, merasa rugi kalau tidak beli, check out meski barang belum tentu diperlukan. Kesadaran ini penting karena perilaku konsumtif tidak hanya berdampak pada kondisi finansial pribadi, tetapi juga pada lingkungan dan tekanan sosial yang lebih luas. Namun demikian perlu disadari bahwa gerakan ini bukan tanpa kritik. Ada anggapan bahwa 1 hari tidak belanja tidak signifikan terhadap ekonomi atau lingkungan. Di sisi lain, beberapa pihak melihatnya sebagai ancaman bagi usaha kecil yang tergantung pada penjualan harian. Ya, tapi menurut saya justru dengan memperkenalkan perspektif baru tentang konsumsi, kita bisa mendorong perubahan sistemik yang lebih besar. Misalnya, mendorong bisnis untuk mengutamakan kualitas, memperbaiki rantai pasokan, dan mengurangi produksi berlebihan. Pada akhirnya, Hari Tanpa Belanja bukan tentang melawan ekonomi, tetapi tentang mengembalikan kendali pada konsumen. Ini adalah ajakan untuk berpikir ulang, bertanya sebelum membeli,
dan menyadari bahwa kesejahteraan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak barang. Jika dipahami dengan bijak, gerakan ini bisa menjadi titik awal bagi pola hidup yang sederhana, sadar, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungan kita. Jadi, ini pola pemikiran dan pendapat saya yang saya utarakan dalam kesempatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kurniawan sudah berbincang-bincang bersama RRI. Ya, mendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Mendengar Gubernur Sumsel Herman Deru resmi melantik pengurus Bakohumas Sumsel periode 2025 hingga 2030. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi melantik pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Bakohumas Sumatera Selatan 2025 hingga 2030 di Grand Atiasa, Palembang. Dalam sambutannya, Herman Deru meminta pengurus memerangi hoax dan menyatukan narasi komunikasi pemerintah ke masyarakat. Herman Deru menyebut cara penyampaian informasi pemerintah terlalu kaku dan gagal menarik minat publik. Ia juga mengingatkan agar Bakohumas menyampaikan pesan dengan gaya yang luwes sesuai dengan karakter masyarakat di setiap daerah. Ia juga menargetkan pembentukan Bakohumas tingkat kabupaten dan kota rampung sebelum akhir Desember 2025. Menurut Herman Deru, tugas Bakohumas tidak mudah karena harus melawan arus hoax yang terus menyebar masif. Herman Deru berharap Bakohumas menjadi sumber informasi yang akurat, jelas, dan terpercaya di tengah dinamika digitalisasi saat ini. Kita ini cara menyampaikannya ini terlalu formal. Akun-akun pemerintah ini saya lihat. Orang nggak tertarik mukanya, langsung pindah slide. Yang hidup itu justru akun-akun personal dari pejabat-pejabatnya itu. Kalau yang akun formal itu langsung pindah halaman loh. Karena cara menyampaikan informasinya kaku, mendikte. Ini harus diperbaiki. Kita harus up to date dengan selera penerima berita. Ini kita kekeh dengan cara kita plat merah gitu loh. Siapa nak nontonnya? Siapa mau bukanya? Sementara tugas kita ini adalah mengkoordinasikan semua pemberitaan dari BUMN, BUMD, Pemda, Pemprov, Pemda Kabupaten Kota, Pemprov, Pusat, diintegrasikan dengan sajian penyampaian berita yang benar. Sementara itu, Ketua Umum Bakohumas Sumatera Selatan, Edward Chandra menegaskan Bakohumas sebagai pondasi komunikasi publik yang memperkuat sinergi informasi. Ia menyebutkan peran Bakohumas penting dalam menjembatani pesan antara pemerintah, BUMN, dan BUMD. Ia juga meminta semua anggota menyatukan narasi dan pengelolaan isu publik dengan cepat. Edward juga memperkenalkan peluncuran situs Sumsel Cek Fakta sebagai alat utama kerja Bakohumas. Ia menegaskan situs ini akan membantu masyarakat memverifikasi informasi yang beredar di tengah tingginya potensi disinformasi. Ia mendorong pengurus Bakohumas bersinergi dan bergerak cepat dalam merespon dinamika komunikasi publik. Ia percaya solidaritas komunikasi menjadi penentu keberhasilan pembangunan dan penguatan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pimpinan lembaga media seperti RRI, TVRI, dan LKBN antara Sumsel juga tergabung dalam struktur pengurusan. Herman Deru berharap komunikasi tersebut memperkuat peran kehumasan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar Radio Republik Indonesia RRI kembali menggelar perhelatan kebangsaan bertajuk Kita Indonesia atau Indonesia ISMI. Kegiatan ini berlangsung di Gedung C, lantai 12 Universitas Indo Global Mandiri atau UIGM pada Selasa 25 November 2025. Acara dihadiri oleh pelajar dan mahasiswa dari beberapa sekolah dan universitas di Palembang. Kita Indonesia ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah sebelumnya digelar di halaman kantor RRI Palembang pada Sabtu 23 Agustus 2025. Antusiasme masyarakat pada gelaran pertama mendorong RRI untuk menghadirkan kembali acara ini dengan konsep yang lebih segar dan interaktif. Kepala LPP RRI Palembang Rahma Juwita menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah pemersatu lintas generasi sekaligus bagian dari program unggulan 3G plus RRI Generasi Gaya Hidup dan Gaul. Program ini menurutnya merupakan komitmen RRI dalam menyuarakan semangat dan nilai-nilai kebangsaan yang relevan dengan perkembangan zaman. Acara ini juga menampilkan berbagai pertunjukan seni dan budaya sebagai simbol pelestarian warisan bangsa. Beragam penampilan hadir seperti band La Vista, komunitas Ambara dan Sanggar Untung ART Teater yang ditampilkan mengangkat kisah nyata generasi muda dengan pesan kebangsaan. Menginspirasi anak muda untuk memahami nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh rangkaian disiarkan langsung melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Palembang, serta kanal YouTube RRI Palembang. Ke berita terakhir, pendengar, polisi berhasil menangkap bandar narkoba asal Oku Timur yang menjadi pengendali utama peredaran narkoba di wilayah tersebut. Penindakan terhadap seorang bandar narkoba berinisial CA di Kabupaten Ogan Kombring, Ulu Timur berlangsung tegang setelah aparat akhirnya berhasil meringkus pelaku yang sudah lama menjadi target operasi. Situasi sempat memanas karena sekelompok warga berupaya menghalangi jalannya penangkapan, membuat proses penindakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. CA yang merupakan warga desa Campang 3 Ulu, Kecamatan Cempaka diduga kuat menjadi pengendali utama peredaran narkoba di wilayah tersebut. Polisi mengungkap aksi penangkapan sebelumnya sering gagal karena ada sekelompok warga yang didominasi preman dan kerap mencoba menggagalkan operasi, bahkan sempat mengancam akan melakukan pembakaran jika penangkapan tetap dilanjutkan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Kombes Yulian Perdana mengatakan langkah tegas harus diambil setelah bukti keterlibatan CA semakin kuat dan pihaknya bertindak karena jaringan yang dikendalikan tersangka sudah meresahkan dan mengancam keamanan masyarakat. Ia menambahkan penindakan dilakukan untuk memutus rantai peredaran narkoba yang telah lama mengakar. Ya, kita sudah mengamankan yang tersangka, akhirnya kita mundur gitu. Terjadi penolakan oleh warga yang tergalang. Kalau warga sebenarnya lebih banyak pro kita tapi takut. Nah, dia preman-preman di situ dikuasai dia, pelaku-pelaku curat, pelaku-pelaku kriminal tuh digalang sama dia. Jadi tokoh-tokoh sosial ini, tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh masyarakat itu kalah keberadaannya. Dalam pengembangannya, polisi menemukan bahwa CA terlibat dalam jaringan peredaran narkoba lintas daerah bersama adiknya yang hingga kini masih buron. Peran tersangka dalam mengatur suplai dan distribusi barang haram tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya peredaran narkoba di wilayah Oku Timur. Saat ini CA telah ditahan di Polda Sumatera Selatan dan terancam hukuman berat sesuai Undang-Undang Narkotika. Polisi terus melakukan pengejaran terhadap anggota jaringan lainnya yang ikut terlibat sekaligus memperketat pemantauan di sejumlah titik rawan untuk memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga. Lamsi Harslitonga melaporkan.
Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pengamat ajak masyarakat sikapi kampanye hari tanpa belanja dengan bijak menekan perilaku konsumtif. Polisi berhasil menangkap bandar narkoba asal Oku Timur yang menjadi pengendali utama peredaran narkoba di wilayah tersebut. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 79279090. Dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.